Pernah nggak sih ngerasa kayak kejebak dalam lingkaran setan finansial? Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas gimana caranya buat bener-bener lepas dari yang namanya gravitasi kemiskinan pakai satu ide yang kuat banget. Pasti familiar banget kan rasanya? Gaji masuk, tahu-tahu udah habis aja. Ada satu masalah kecil datang, semua rencana keuangan langsung ambyar. Kalau kamu ngerasain ini, tenang, kamu nggak sendirian. Kamu itu lagi ada di fase yang namanya mode bertahan hidup. Dan jujur ya, ini fase paling berat loh. Banyak banget orang yang kejebak di sini berjuang mati-matian cuma buat mastiin kepalanya tetap di atas air. Coba deh perhatiin bedanya. Pola pikir buat bertahan hidup itu beda banget sama pola pikir buat bangun kekayaan. Waktu lagi survive, fokus kamu itu bukan buat maju, tapi gimana caranya biar nggak tenggelam aja. Pikiranmu penuh sesek sama masalah hari ini, nah disitulah jebakannya. Nah, buat ngebayangin jebakan ini, kita pakai satu konsep yang keren banget. Gravitasi kemiskinan. Gini deh bayanginnya, makin dalam kamu ada di jurang kemiskinan, makin kuat tuh tarikannya ke bawah. Ini persis kayak roket yang butuh tenaga paling gede cuma buat lepas landas dari bumi. Begitu berhasil keluar dari orbit, perjalanannya jadi jauh lebih enteng. Perjuangan finansial kamu itu cara kerjanya mirip banget. Terus, apa aja sih gaya gravitasi ini? Ini dia, beban-beban gak kelihatan yang terus-terusan narik kita ke bawah. Mulai dari jeratan pinjol, tumpukan utang kartu kredit buat gaya hidup, sampai kebiasaan-kebiasaan kecil yang boros. Masing-masing kelihatannya sepele, tapi kalau digabung, wih, mereka jadi rantai besi yang nahan roket finansial kita di landasan. Kuncinya tuh di sini. Sama kayak investasi yang bisa ngasih bunga positif, kebiasaan jelek juga berbunga, tapi bunganya negatif. Setiap keputusan kecil yang salah, itu numpuk terus. Dan tanpa sadar, kamu udah ada di dasar lubang yang dalam banget. Oke. Terus gimana caranya kita bisa mencapai kecepatan lepas landas itu? Jawabannya ada di pencapaian satu tonggak finansial pertama yang paling besar. 1 miliar rupiah pertama. Ini bukan soal angkanya doang. Ini adalah simbol. Simbol kalau kamu udah berhasil keluar dari orbit kemiskinan. Ini pencapaian yang paling susah, tapi sekaligus yang paling penting di sepanjang perjalananmu. Dan bedanya itu kayak langit sama bumi. Sebelum nyampe titik ini, hidupmu reaktif. Kejebak, stres, nggak ada waktu buat mikir jangka panjang. Tapi setelah itu, kamu yang jadi pilotnya. Kamu yang pegang kendali, punya bantalan finansial, dan kebebasan buat mikir strategis. Nah, perubahan ini yang nantinya bakal memicu sesuatu yang paling dasar, pergeseran cara berpikir kita. Kamu itu pindah dari mindset serba kurang, yang semua keputusannya karena takut, ke mindset berkelimpahan. Kamu nggak lagi terpaksa ngambil semua kerjaan yang datang. Sebaliknya, kamu mulai bisa milih-milih mana peluang yang beneran bakal bikin kamu tumbuh dalam jangka panjang. Dan ini dia superpowernya. Kemewahan buat bilang enggak. Enggak buat proyek yang toksik. Enggak buat klien yang ngerugiin. Enggak buat godaan-godaan jangka pendek. Kemampuan buat nolak hal yang salah, itu justru jadi kunci buat meraih hal yang benar. Kutipan ini benar-benar ngena banget. Kekayaan sejati itu bukan soal ngambil semua peluang, tapi soal punya kebijaksanaan dan kekuatan buat milih mana yang harus dilewatin. Dan kekuatan itu datang dari posisi finansial yang stabil. Ini beda fundamentalnya. Di satu sisi, kamu itu budaknya uang. Gaji masuk, langsung ludes buat bayar cicilan dan gaya hidup. Di sisi lain, kamu mulai jadi tuannya uang. Uang bukan lagi bos, tapi jadi prajurit yang kerja buat kamu lewat investasi. Tapi, tunggu dulu. Berhasil keluar dari sumur gravitasi itu baru setengah jalan. Tantangan berikutnya adalah, gimana caranya biar gak jatuh lagi ke dalam? Nah, disinilah muncul yang namanya filter raksasa. Banyak banget orang yang udah berhasil dapat duit, malah gagal total pas ngelewatin filter ini. Mereka kaget, nggak siap, dan akhirnya kesedot lagi masuk ke sumur yang sama. Terus kenapa gagal? Coba lihat deh, duit kaget itu larinya kemana? Sebagian besar, ludes buat naikin gaya hidup sama investasi ngawur. Cuma secuil yang diputar lagi secara produktif. Mereka gagal bukan karena kurang duit, tapi karena nggak punya rencana. Jadi ini dia cetak biru simpel buat lolos dari filter itu. Pertama, lawan inflasi gaya hidup. Kedua, investasikan lagi setiap keuntungan yang kamu dapat. Dan ketiga, replikasi. Kamu kan udah nemu cara yang berhasil, sekarang tinggal diulang dan ditingkatin skalanya. Intinya gini, kamu tuh udah nggak nebak-nebak lagi. Kamu udah punya resep yang terbukti berhasil.
Sama kayak pengusaha bakmi yang sukses buka satu cabang. Buat buka cabang kedua, ketiga, dan seterusnya, dia tinggal ngikutin resep yang sama persis. Pada akhirnya, skill yang sebenarnya tuh ini. Nyari duit itu satu hal, tapi kemampuan buat ngejaga, ngelala, dan numbuhin duit itulah yang bener-bener jadi definisi kemerdekaan finansial jangka panjang. Jadi, buat penutup, yuk kita renungin bareng-bareng. Dari semua gaya gravitasi yang udah kita bahas tadi, mana sih yang paling kuat narik kamu ke bawah sekarang? Dan yang lebih penting, apa satu langkah kecil yang bisa kamu ambil mulai hari ini buat mulai bangun roketmu sendiri?